Di undang-undang ini dikatakan bahwa siapapun yang terlibat praktek sihir itu bisa dihukum mati. Dia dipenjara, disiksa, dan dibakar hidup-hidup di depan umum karena dia sudah menerbitkan sebuah buku yang menolak pandangan terhadap pengadilan penyihir atau perburuan terhadap penyihir-penyihir ini. Tragisnya, pengadilan di sana memberikan ruang seluas-luasnya bagi warganya untuk rutin menangkapi orang-orang yang mereka curigai sebagai penyihir. Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah tentang perburuan penyihir di Eropa kuno. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe ke channel ini karena setiap harinya aku ada upload shorts mengenai informasi-informasi dan setiap minggunya aku juga ada upload satu kisah horor. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Orang-orang di zaman Eropa kuno itu sebenarnya dulu pernah mengalami masa-masa yang sangat pelik dan kontroversial. Pada zaman dulu itu banyak sekali nyawa-nyawa orang tidak bersalah yang dihilangkan karena tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Masa-masa ini adalah sering disebut sebagai masa witchcraft, witch hunts atau witch purge. Bahasa Indonesianya adalah perburuan penyihir. Penyihir sendiri dalam artiannya itu adalah orang-orang yang mempraktekkan ilmu sihir atau ajaran-ajaran sihir. Biasanya orang-orang yang mereka eksekusi pada zaman dulu itu dituduh sebagai penyihir karena sudah mempraktekkan ilmu hitam ataupun mencoba mempelajari ilmu hitam. Periode perburuan penyihir sendiri berlangsung sekitar tahun 1450 sampai 1750. Total korban yang berjatuhan pada masa ini ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 45.000, pokoknya korbannya banyak dan tidak terhitung lagi jumlahnya. Metode-metode eksekusi penyihir ini biasanya juga berbeda-beda tergantung daerah. Contohnya saja di Inggris itu biasanya eksekusi penyihir itu dilakukan dengan digantung. Sedangkan di Skotlandia mereka disebut sebagai bidah atau orang yang mempelajari ilmu sesat, maka orang-orang itu akan dibakar hidup-hidup. Walaupun cara eksekusinya itu berbeda di setiap negara dan tempat, tapi polanya itu sama. Biasanya orang-orang yang dieksekusi dan dituduh sebagai penyihir ini adalah para wanita. Pada zaman Eropa kuno, hukum di sana itu menganggap para penyihir sudah membuat kesepakatan dengan iblis dan telah menyetujui berbagai perjanjian dengan iblis atau dikenal sebagai diabolic pact, yaitu menjual jiwa mereka kepada iblis agar bisa menjadi penyihir. Oleh karena itu, pada saat itu orang-orang itu sangat takut pada penyihir karena mereka menganggap penyihir ini memiliki ilmu maleficium, ilmu untuk menyakiti atau melukai seseorang. Nah, dari mana sebenarnya perburuan penyihir ini berasal? Awalnya Raja James I, Raja Inggris yang pertama kali menyerukan permusuhan terhadap dunia sihir. Ia kemudian membujuk parlemen kerajaannya untuk membuat Witchcraft Statute atau undang-undang legislatif yang menyerukan permusuhan terhadap penyihir, hal-hal berbau gaib atau sihir. Nah, di undang-undang ini dikatakan bahwa siapapun yang terlibat praktek sihir itu bisa dihukum mati. Nah, agar undang-undangnya ini dapat tersosialisasikan dengan baik ke masyarakatnya, sang raja ini menulis buku yang berjudul Daemology. Dia juga membuat propaganda-propaganda yang menyebabkan kecemasan di antara masyarakatnya. Nah, mulai saat itu masyarakatnya itu kan sudah mulai cemas dengan keberadaan penyihir. Mereka itu mulai melakukan perburuan terhadap orang-orang yang mereka curigai sebagai penyihir. Di saat itu ratusan ribu nyawa itu dimusnahkan tanpa ada alasan yang jelas sebenarnya. Nah, perburuan penyihir ini tidak hanya terjadi di Inggris, tapi di negara-negara tetangganya juga ikutan menyebar. Di Jerman sendiri, pihak gereja Jerman tidak mau kalah. Mereka juga ikutan melakukan perburuan penyihir kepada masyarakat mereka sendiri. Hal itu terjadi di tahun 1581 hingga 1593. Hal itu dimulai pada saat Johann Franz Koneberg, maaf kalau penyebutannya salah, ditunjuk sebagai uskup agung di Trier, sebuah kawasan perdesaan di Jerman itulah. Nah, ternyata uskup Johann ini adalah seseorang yang sangat membenci dunia sihir. Dalam kurun waktu 10 tahun, 368 orang yang diduga sebagai penyihir, dan semuanya ini adalah wanita, dibakar hidup-hidup oleh mereka. Pembantaian ini sangat masif, artinya sangat besar, sehingga dari 22 desa, hanya ada 2 desa yang menyisakan perempuan. Itu pun perempuan-perempuan dari golongan bangsawan ataupun pemerintahan. Selebihnya kalau bukan dibakar, dipenjara, banyak wanita di sana juga melarikan diri entah kemana. Bahkan orang-orang seperti hakim, pastor, hingga pemimpin desa pernah dianggap sebagai simpatisan yang melindungi praktek sihir. Ada seorang ilmuwan bernama Cornelius Loos. Dia dipenjara, disiksa, dan dibakar hidup-hidup di depan umum karena dia sudah menerbitkan sebuah buku yang menolak pandangan terhadap pengadilan penyihir atau perburuan terhadap penyihir-penyihir ini. Terus ada juga seorang rektor universitas dan seorang hakim yang bernama Dietrich Fate. Dia menyerukan secara terbuka keberatan dengan praktek perburuan penyihir ini. Nah, dia juga ditangkap, disiksa, dan dibakar hidup-hidup. Selain di Jerman, hal ini juga menyebar ke Prancis. Dikatakan bahwa Prancis ini sebenarnya negara yang lebih awal mempraktekkan perburuan penyihir ini daripada Jerman. Dan alasannya masih sama, mereka menolak praktek-praktek
banyak yang berhubungan dengan sihir. Kisah perburuan penyihir secara besar-besaran di Skotlandia pada abad ke-16 sampai 17. Di Skotlandia sendiri setidaknya ada 3.000 orang yang dituduh sebagai penyihir pada rentang waktu 1600-an. Bahkan yang lebih anehnya lagi, terkadang kasus-kasus pertengkaran rumah tangga pun bisa merambat sampai ke pengadilan, dan pengadilan menjatuhkan hukuman kepada pelakunya dengan mengait-ngaitkan hal mistis atau hal sihir. Dan parahnya lagi, terkadang seorang tabib atau dokter pada zaman kuno itu bisa dianggap sebagai tukang sihir. Seperti contohnya eksekusi seorang tabib yang bernama Janet Boyman pada tahun 1572. Dia dituduh mempraktekkan sihir karena bisa menyembuhkan pasiennya dengan obat-obatan ramuan rahasianya. Bahkan Janet ini dikatakan sebagai seorang peramal yang dapat meramalkan kematian pasiennya. Padahal Janet ini memprediksi kematian pasiennya berdasarkan penyakit keras yang sudah dialami oleh pasiennya. Ahli sejarah mengatakan bahwa pembantaian penyihir pada zaman itu dilakukan oleh orang-orang otoritas. Dikatakan walaupun saat itu Skotlandia masih di bawah pemerintahan Inggris, hakim Inggris menolak melakukan penuntutan terhadap tersangka yang mereka anggap sebagai penyihir, sehingga rakyat-rakyat Skotlandia ini diberikan kekuasaan untuk menentukan nasib para penyihir ini. Mereka banyak melakukan main hakim sendiri yang mengakibatkan setidaknya ada 3.000 orang yang tewas. Kemudian ada perburuan penyihir di Ceko pada abad ke-15. Di Ceko sendiri banyak orang yang percaya dengan keberadaan penyihir, dan mereka sendiri sangat membencinya. Bahkan dikatakan bahwa ada perayaan yang dibuat khusus untuk memperingati kematian penyihir. Perayaan itu dirayakan setiap tanggal 30 April dan masih dirayakan secara turun-temurun bahkan oleh sekelompok kecil orang. Di Ceko sendiri pada masa perburuan penyihir itu abad ke-15, 16, dan 17 ada ratusan ribu nyawa yang melayang karena mereka curigai sebagai penyihir. Dan yang seperti yang sebelumnya, tabib dan dokter di sana juga tidak luput dari serangan perburuan penyihir ini. Salah satu kasus perburuan penyihir terbanyak ada di Movaria Utara. Ternyata pada zaman dulu, daerah Movaria ini memang kental dengan cerita-cerita mistis, sehingga banyak warganya yang menjadi parno dan mudah tersulut. Tragisnya, pengadilan di sana memberikan ruang seluas-luasnya bagi warganya untuk rutin menangkapi orang-orang yang mereka curigai sebagai penyihir. Di Movaria sendiri juga melakukan perburuan penyihir dengan metode membunuh bayaran. Di sana juga ratusan wanita dibakar hidup-hidup karena dicurigai sebagai penyihir. Tapi bedanya di sini bukan hanya orang yang mereka curigai sebagai penyihir saja yang mereka hukum, tapi orang-orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan orang yang mereka curigai ini juga ikutan dihukum. Tragedi ini berawal dari seorang lelaki yang tidak sengaja memergoki seorang wanita tua mengantongi roti komuni yang seharusnya dimakan pada saat misa. Setelah diinvestigasi oleh pastor, wanita ini mengaku bahwa dia membawa roti ini pulang untuk diberikan kepada sapinya makan agar produksi susu sapinya itu bisa lebih banyak. Nah, sang pastor menganggap bahwa perilaku yang akan dilakukan wanita itu adalah salah satu praktek ilmu sihir dan melapornya kepada hakim dan menjadikannya itu kasus penyihir. Dan sayangnya sistem pengadilan pada zaman itu memang benar-benar dimanfaatkan oleh para hakim-hakim yang korup. Semakin banyak orang yang dibakar di depan umum hidup-hidup, semakin banyak pula uang yang didapatkan oleh hakim-hakim ini dari pemerintah. Memang berarti pemerintah di sana sangat mendukung perburuan penyihir ini. Akibatnya ada saja banyak cara yang mereka halalkan untuk mendapatkan lebih banyak penyihir untuk mereka eksekusi. Salah satu metode yang mereka lakukan adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari warga. Intinya warga di sana itu mulai saling mengkambing hitamkan satu sama lain dan mulai mencurigai satu sama lain. Banyak yang bermusuhan dan banyak yang menjadi parno. Kemudian ada eksekusi 3 penyihir terakhir di tanah Inggris pada 1632. Hal ini bermula dari 3 orang wanita yang bernama Mary Chambers, Temperance Lloyd, dan Susanna Edwards. Mereka bertiga harus dieksekusi mati oleh masyarakat dan pengadilan Inggris pada 1632. Sebetulnya pada 1660, pengadilan Inggris sudah memasuki masa pemulihan dan banyak orang-orang yang tak terbukti bersalah dibebaskan. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi ketiga wanita tersebut karena rumor negatif yang begitu kuat memojokkan mereka sebagai tukang sihir. Bahkan tersangka penyihir tersebut juga berasal dari kota yang cukup maju pada saat itu. Mengingat bahwa biasanya kasus-kasus penyihir marak di desa-desa terpencil. Kisah persidangan dan eksekusi 3 wanita penyihir asal Inggris ini dicatat dalam sebuah buku Bedford yang ditulis pada 1792 oleh ahli sejarah Inggris bernama John Watkins. Ada banyak ahli sejarah yang menyayangkan tragedi tersebut, apalagi ketiganya dituduh tanpa dasar bukti dan argumen yang kuat. Peneliti sejarah juga mengatakan bahwa di zaman dulu, orang-orang Inggris akan dengan mudah menuduh seseorang sebagai tukang sihir hanya karena orang tersebut tidak bergaul dengan supel pada warga desa, ataupun asosial, dan ditambah dengan kebencian warga terhadap seseorang bisa menjadi tuduhan serius yang berujung pada tiang gantungan.
Nah, itu dia beberapa kejadian eksekusi penyihir yang terkenal. Di salah satu jurnal yang berjudul The European Witchcraft of 14th to 17th Centuries, A Sociologist's Perspective, mengungkapkan bahwa sejak awal abad 14 hingga tahun 1650-an, setidaknya sudah ada 200.000 sampai 500.000 orang yang dieksekusi di Eropa kuno karena dianggap sebagai penyihir. Sekitar 85% dari korban tersebut adalah wanita. Sebenarnya pada era tersebut, Eropa ini sedang diliputi oleh era kegelapan dan kemiskinan. Di Eropa sendiri pada saat itu banyak sekali pemerintah-pemerintah yang korup, ditambah banyak serangan wabah dan gagal panen, sehingga banyak bencana kelaparan di sana-sini, membuat para masyarakatnya mudah menyalahkan satu sama lain sebagai pelampiasan. Nah, alasannya mengapa lebih banyak wanita yang dituduh sebagai penyihir adalah karena wanita ini dianggap sebagai kaum yang lebih lemah daripada pria, sehingga mereka lebih mudah dituduh dan disalahkan. Begitu halnya dengan masyarakat yang tidak memiliki golongan sosial yang tinggi ataupun kuat. Masyarakat-masyarakat itu bisa saja berakhir di tiang gantungan atau dibakar hidup-hidup hanya karena mereka tidak disukai oleh seseorang yang golongannya lebih tinggi. Dikatakan juga pada zaman itu, banyak orang yang masih belum bisa berpikir secara sains ataupun logika karena keterbatasan pemahaman ilmiah, yang juga dikaitkan sebagai penyebab utama mengapa orang-orang saat itu sangat mudah terhasut dan main hakim sendiri. Nah, di penjelasan ilmiah pada zaman sekarang, dikatakan bahwa perburuan penyihir itu sebenarnya adalah penyelidikan dan penangkapan terhadap orang-orang tertentu untuk mengungkap aktivitas subversif, kesetiaan, dan hal-hal yang berhubungan dengan politik. Hal ini sering digunakan sebagai kamuflase untuk menjatuhkan lawan-lawan politik mereka. Intinya perburuan penyihir pada zaman dulu itu pertama kali disemarakkan oleh pemerintah demi kepentingan pemerintah sendiri. Dan yang menderita adalah rakyat-rakyat golongan kelas bawah. Dan hal ini juga bisa terjadi karena masyarakat-masyarakat pada zaman itu juga masih minim pendidikan dan minim pengetahuan tentang logika dan sains. Semoga saja hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Sampai di sini dulu ceritanya. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe karena setiap harinya aku akan upload shorts. Dan setiap minggunya aku akan upload satu cerita horor. Jadi silahkan subscribe dan boleh minta like-nya juga.